Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Anglogawa. Di video kali ini kita masuk di materi selanjutnya ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan AI di Canva. Nah, jadi teman-teman, buat yang belum tahu nih ya, Canva itu apa, ini aku searching aja di Google ya. Nah, jadi apa itu Canva? Nah, ini biar ada bahasa ilmiahnya ya, karena aku kebetulan lagi nggak buat materinya ya, jadi aku langsung aja dari sini. Nah, jadi Canva adalah platform desain grafis berbasis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai konten visual seperti presentasi, poster, dan konten media sosial dengan mudah. Nah, jadi teman-teman, Canva ini adalah aplikasi desain grafis ya, atau aplikasi untuk kita mendesain secara online. Nah, yang bisa kita gunakan untuk macam-macam. Bisa contoh kita membuat presentasi, itu bisa membuat PPT, bisa membuat poster. Misalkan teman-teman ada poster tentang produk itu bisa dibuat, dan konten media sosial teman-teman ingin membuat konten di media sosial. Nah, jadi caranya itu menggunakan Canva ini gampang banget teman-teman ya, itu semua terlalu mudah, bahkan orang yang nggak bisa komputer aja bisa menggunakannya. Nah, jadi adapun fitur utamanya kita lihat di sini ya, dia bisa membuat konten media sosial, dia bisa buat untuk semuanya. Kita bisa buat animasi, bisa buat untuk buat banner, untuk membuat story, itu semua bisa. Desain dan komen presentasi, dan penyuntingnya media. Alat desainnya juga lengkap, semuanya udah ada. Nah, biasanya kalau kita misalnya menggunakan untuk aplikasi desain grafis itu kan pakai ini ya, misalnya kayak contoh pakai apa ya, ke Photoshop contoh ya. Nah, Photoshop misalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya Photoshop ini aplikasi desain grafis juga, cuman bedanya kalau Photoshop ini dia lebih ke arah profesional ya, artinya nggak semua orang bisa make. Tapi beda kalau di Canva ini siapa saja pasti bisa menggunakannya. Nah, jadi teman-teman di sini aku nggak ngajarinya dari awal banget, maksudnya aku nggak ngajarinya betul-betul dari nol kali ya, karena kalau Canva ini saya rasa gampang lah menggunakannya ya. Misalkan di sini agak aku spill dikit ya. Jadi kalau teman-teman membuat tuh bisa menggunakan template. Nah, template itu apa? Jadi template itu adalah kerangka kerja, artinya kerangka kita untuk membuat desain. Jadi dengan adanya kerangka ini kita nggak perlu membuat itu dari awal kali sampai kita harus gini, nggak perlu. Kita tinggal ambil desainnya aja, kita bisa tempel-tempel. Misalnya contoh kayak ada yang di sini ya. Nah, ini kan tinggal tinggal pakai. Nih contoh aku mau buat ini. Oke, aku buat ini. Udah aku sesuaikan template ini kan. Nah, oke, aku sesuaikan template-nya. Udah aku bisa ubah-ubah. Misalkan di sini aku mengubahnya ya. Contoh di sini aku mau mengubah pengumuman. Aku buat di sini kayak pemberitahuan. Pemberitahuan. Nah, ini bisa nih teman-teman bisa gunakan ini, tinggal tempel-tempel aja, tinggal diubah-ubah aja katanya. Kalau teman-teman mau ada penambahan juga silakan ditambah. Nah, kalau udah siap kita tinggal klik bagikan dan kita klik unduh, kita download. Nah, jadi caranya begitu teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu gampang banget, cuman aku nggak ngajari cara menggunakan Canva. Teman-teman kalau mau menggunakan Canva, teman-teman bisa lihat aja tutorial dari YouTube atau dari mentor lain. Nah, aku nggak bahas spesifik di sini. Nah, jadi di sini teman-teman udah tahu lah Canva-nya itu apa. Nah, di sini aku mau menggunakan bagaimana caranya kita bisa menggunakan AI dalam Canva. Nah, teman-teman jangan salah teman-teman, di Canva juga ada AI-nya kan. Nah, ada juga AI-nya. Nah, jadi kalau misalnya AI-nya dalam Canva itu biasanya ada dua ya, ada namanya menggunakan chatbot dan untuk kita membuat gambar atau imajinasi atau animasi. Nah, di sini aku bahas dulu yang untuk chatbotnya. Nah, oke, di sini aku buat ya. Nah, jadi ini adalah AI untuk Canva-nya. Di sini aku klik ya asisten AI. Nah, di sini misalkan mau desain apa hari ini contoh ya. Nah, aku buat dulu promptingnya. Saya mau membuat postingan untuk konten edukasi di media sosial tentang pentingnya makanan sehat contoh ya, makanan sehat. Aku klik enter. Nah, terus dia bisa nih memberikan kita isi gitu. Nah, saya akan membuat postingan media sosial untuk konten edukasi tentang pentingnya makanan sehat. Nah, jadi dengan ada AI ini kita bisa membuat tulis promptingnya dan dia akan membuat langsung dari apa yang kita inginkan. Nah, ini masih dalam proses pembuatan ya. Nah, jadi caranya simpel itu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan ini, oh Mas saya mau menggunakan pakai ChatGPT aja. Nanti ChatGPT-nya langsung aku tempelkan ke sini, aku desain dari awal. Itu boleh nggak masalah teman-teman. Itu gimana teman-teman aja ya. Nah, oke di sini dia sudah membuat ya. Nah ini adalah bisa kita lihat desain-desainnya di sini teman-teman. Ini desain-desain ini banyak nih. Nah,
Dia bisa membuat desainnya seperti ini. Nah, oke, udah jadi desainnya ya. Kita lihat ada berapa desain dibuatnya. Nah, dia ada 4 desain. Ini masih dalam proses apa ya? Proses loading lah, ada dalam proses pembuatan. Nah, oke, nah jadi dengan seperti ini ya, dia bisa membuat seperti ini. Nah, oke, jadi dengan aku hanya mengetik ini aja, aku udah bisa membuat kan, membuat desain ini kan. Nah, oke, nah dia sudah memberitahu ya, saya sudah membuat 4 desain postingan Instagram untuk konten edukasi tentang pentingnya makanan sehat. Nah, ini udah dibuat dia. Teman-teman nanti bisa langsung aja teman-teman download gitu. Nah, misalkan aku mau buat yang lain nih. Nah, sebetulnya teman-teman bisa juga nih menambahkan di sini, misalnya teman-teman mau unggah, ada desainnya, ada tambahkan dari Canva atau dari mana, itu bisa juga teman-teman. Nah, oke, teman-teman kalau saran saya pakai aja yang langsung di sini ya, karena lebih mudah dan lebih praktis. Nah, oke, ini udah selesai ya. Anggap aja ini udah selesai teman-teman ya. Nah, terus di sini ada untuk misalkan kita mau buat obrolan baru ya. Sini aku tambahkan. Tunggu ya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, jadi udah sehat. Teman-teman bisa gunakan langsung nih di postingan teman-teman. Tinggal gimana teman-teman aja mengkreasikannya. Nah, contoh aku buat obrolan baru ya. Di sini aku buat desainnya, aku tambahkan ya. Di sini aku buat untuk media sosial, oke. Oke, aku buat desain media sosial, aku buat kategorinya. Nah, di sini kita langsung mau lebih spesifik. Contoh aku mau buat desainnya lebih sesuai dengan permintaanku. Nah, aku mau buat untuk Instastory contoh. Nah, di sini aku klik dulu teman-teman. Oke, ini aku hapus ulangi ya. Nah, di sini aku mau buat desain. Cuma desain lebih spesifik lagi. Caranya gimana? Nah, di sini aku klik ya untuk desain. Aku pilih untuk media sosial. Kategorinya aku pilih untuk Instastory. Nah, ini kan lebih spesifik ya. Aku mau buat desain untuk media sosial dan jenisnya Instastory. Nah, aku buatkan saya postingan untuk edukasi tentang pentingnya, misalnya pentingnya sepatu gitu ya. Nah, contoh misalnya teman-teman yang jual sepatu, nah, aku klik. Nah, dia sudah gerak membuat teman-teman ya. Nah, saya akan membuat Instagram story untuk edukasi tentang pentingnya sepatu. Nah, oh ini aku lupa deh teman-teman, maunya tadi aku buat lebih spesifik lagi. Buatkan saya postingan untuk edukasi tentang pentingnya sepatu olahraga gitu ya. Cuman aku tadi lupa, nggak apa-apa lah. Teman-teman tinggal tambahkan aja di teman-teman ya. Nggak aku ulangi lagi ya. Nah ini dia dalam proses membuat teman-teman ya. Nah, sebetulnya kalau dari lama atau sebentarnya sih semua tergantung internet teman-teman. Karena seperti yang saya bilang semalam teman-teman ya, di Medan ini lagi ada pemadaman listrik bergiliran. Jadi agak lambat internet di sini. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Dia sedang proses pembuatan teman-teman ya. Nah, kita tunggu aja teman-teman. Di sini dia lagi buat keterangan. Saya sudah membuat 4 desain Instagram Story untuk edukasi tentang pentingnya sepatu desain. Nah, ini dia dalam proses pembuat. Nah, jadi kalau dari saya pribadi teman-teman ya, untuk Canva ini bagus banget teman-teman, karena dengan adanya Canva itu teman-teman nggak perlu lagi buat harus belajar Photoshop, harus belajar Corel Draw. Yang dimana kalau kita belajar tuh kan kita butuh waktu yang lama teman-teman ya. Kita butuh waktu yang lama, kita juga butuh tenaga. Sementara namanya kita buka usaha ini kan kita harus cepat-cepat semuanya. Nah, jadi itulah kenapa saya mau membuat konten ini ya, karena biar kita semua tuh bisa belajar hal baru dan bisa mempercepat tugas kita. Jadi tugas kita tuh bisa kita delegasikan ke AI pastinya. Nah, oke, nah ini masih dalam proses loading ya. Nah, dia buat nih teman-teman. Nah, bahkan kalau teman-teman perhatikan, ini kan bentuknya ini kan udah ini ya, udah untuk Instastory kan. Nah, teman-teman perhatikan kan, betul ya? Desainnya pas kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau, oh kata-katanya nggak pas nih kayaknya, saya nggak mau kayak gini kata-katanya. Nah, itu semua kembali ke teman-teman ya. Teman-teman tinggal kreasikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman misalnya gambarnya maunya produk saya, ya tinggal diganti aja gambarnya. Nah, itu caranya nggak susah kok teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu nggak buatnya itu betul-betul dari nol kali, betul-betul dari awal kali nggak. Teman-teman tinggal gunakan aja. Tinggal pakai aja ubah-ubah. Ini bisa teman-teman ubah-ubah nih. Gambar pun kalau ada pernak-pernik, teman tambah-tambahkan aja. Oke? Nah, jadi itu untuk chatbotnya teman-teman ya. Di sini kita cari yang lain lagi ya. Di sini aku misalkan
membuat yang lainnya. Jadi kalau yang lain tuh sebetulnya banyak ya. Di sini AI Canva udah buat. Jadi AI Canva-nya dia asisten AI. Artinya dia membuat seperti ini. Nah, ini sama juga ChatGPT pun juga bisa kan. Cuma ini versi di AI Canva-nya. Di sini kita tinggal ubah-ubah aja. Nah, tinggal bisa kita atur. Nah, kalau ChatGPT kan nggak bisa kan. Nah, oke. Yang lain di sini ada kita buat contoh untuk di sini lab imajinasi. Nah, ini yang paling menarik nih teman-teman. Nah, jadi ini adalah AI untuk kita membuat sebuah video atau foto. Jadi kita bisa menggunakan Canva teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu berlangganan untuk pakai Dremina, pakai ini enggak teman-teman. Pakai Canva ya ini udah jauh lebih cepat teman-teman, jauh lebih bagus desainnya. Nah, contoh ya, jelaskan gambar di daerah yang ingin saya wujudkan. Contoh saya membuat untuk promosi ini ya. Di sini saya buatkan saya konten untuk video affiliate dengan tema diskon diskon cuci gudang dan isi videonya orang dan isi videonya buka kurung ini ya. Tanda kutip 2 orang yang sedang promosi baju olahraga. Kan lagi zaman padel nih kan, promosi baju olahraga. Oke. Di sini aku buat gayanya aku mau kayak mana. Nah, ini kita bisa buat dari gayanya itu kayak konsepnya. Teman-teman mau konsepnya itu yang kayak mana. Nah, misalkan teman-teman sukanya yang konsepnya estetik, yang profesional, teman-teman bisa gunakan yang ini, konsep sistematik, kreatif juga bisa. Di sini aku mau buat coba yang di kreatif aja ya. Aku pilih di sini kreatif, dan gitu ini ukurannya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat di video long atau video di YouTube, itu teman-teman bisa gunakan 16:9. Kalau 9:16 ini untuk kontennya di Instastory, di TikTok, di Instagram Reels, di Short YouTube ya. Kalau 1:1 ini standar, 4:3, 3:4, 2:1 juga. Aku mau menggunakan karena untuk scroll-scroll ya, jadi aku buat aja yang 9:16. Aku klik ini 9:16, oke. Kalau sudah aku klik tanda kirim. Nah, otomatis dia akan membuat video ya yang biasanya yang permintaan kita minta. Nah, jadi teman-teman tinggal bisa dengan gampang ya untuk membuat ini hanya modal seperti ini aja. Teman-teman nggak perlu pakai berlangganan di lain, nggak perlu. Yang penting teman-teman gunakan aja dari Canva video ini sudah keren teman-teman. Nah, ini kita tunggu ya. Oke, nah ini udah jadi teman-teman. Contoh aku mau gunakan yang ada di sini. Contoh ya. Di sini aku klik dulu teman-teman. Nah, ini masih loading ya. Nah, nggak apa-apa. Ini masih dia lama kali ya internetnya. Oke. Coba aku klik download aja teman-teman ya. Aku klik download. Nah, dia masih dalam proses mendownload ya. Dalam proses mendownload. Ini untuk size ukuran dari videonya ini 3,3 MB. Nah, kita tunggu aja. Oke, ntar ya, aku lihat dulu hasilnya ya. Nah, kita mendownload. Oke, aku klik ya. Dia, oh, enggak ini ya. Oh, ini bukan video teman-teman ya. Dia cuma masih gambar ya. Oke. Aku buatkan di sini. Kalau ini udah history teman-teman ya. Artinya yang udah pernah aku buat. Ini aku kemarin iseng-iseng teman-teman buat ini ya. Nah, oke. Ini masih gambar aja teman-teman ya. Di sini coba misal tadi aku edit aja ya. Edit. Nah, kalau ini masuk di edit biasa. Teman-teman bisa mengurangi gambarnya, bisa penambahan. Contoh misalnya nambah elemen itu bisa. Nah, di sini aku langsung coba yang lain ya. Aku buat lainnya. Mendesain.
Misalkan aku mau buat yang lain ya. Contoh, tunggu ya, aku klik dulu. Aku klik di sini, aku klik buka editor ya. Aku klik dulu buka editor. Nah, ini sama dia seperti edit tadi. Nah, oke, jadi gini teman-teman ya, ternyata dia nggak ini ya, nggak ada untuk gambarnya, nggak bisa membuat video gambar gitu ya. Nah, oke, dia cuma bisa gambar aja, cuma nggak apa-apa. Nah, ini bisa gunakan juga nih teman-teman gambar-gambar seperti ini untuk dari kebutuhan promosi kita. Nah, jadi gambar-gambar yang kita buat ini bisa jadikan nih untuk bahan promosi kita, misalnya teman-teman untuk buat thumbnail, untuk membuat wallpaper, semuanya juga bisa teman-teman ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.